Gimana nasib INA kalau Danantara muncul? Buat kalian yang belum tahu aja nih, sebelum ada Danantara kita udah pernah punya INA yang berfungsi sebagai SWF atau Dana Kaya Negara. Sebelum ke fungsi keduanya, SWF atau Dana Kayaan Negara ini fungsinya sebagai mengelola kekayaan negara. Jadi negara bisa diversifikasi pendapatannya dan nggak bergantung sama satu sektor doang. Selain itu, SWF ini bisa dipakai buat naikin aset dan mengelola generasi yang akan datang untuk negara tersebut. Nah kan kalau kita punya INA, Danantara ini buat apaan? Jadi sebenarnya dua SWF ini punya fungsi yang berbeda. Si INA yang sejak dibentuk dari periode Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, fokusnya investasi pemerintah pusat dan narik modal dari pihak ketiga. Kayak proyek-proyek strategis yang bisa ngasih dampak ekonomi yang signifikan, kayak properti, logistik, kesehatan, teknologi, energi terbarukan, dan infrastruktur. Kalau Danantara ini fokusnya sebagai super holding BUMN, makanya tujuan mereka buat ngelola aset BUMN buat ningkatin pertumbuhan ekonomi nasional. Terus strateginya Danantara ini bakal ngoptimalin kinerja dan keuntungan BUMN dan kontribusi BUMN ke ekonomi Indonesia. Intinya INA ini fokusnya ke pemerintah pusat dan narik modal dari luar. Kalau Danantara fokusnya ngelola aset BUMN, tapi tujuannya sama-sama buat ningkatin ekonomi Indonesia. Satu lagi, dana kelolaan INA itu awalnya 1 triliun rupiah di 2022. Sekarang dana ini ada di angka 163,4 triliun rupiah. Sedangkan Danantara dikabarkan siap mengelola pendanaan awal 325 triliun rupiah dari hasil efisiensi yang dilakukan pemerintah. Diproyeksikan Danantara bakal mengelola 14.000 triliun ke depannya. Kalian sendiri setuju sama pembentukan Danantara?